Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa ja'ala al-amala fihi taqarruban wa qurba. Ashhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Amma ba'du. Soimin dan soimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya bulan Sya'ban adalah hadirnya kebaikan dan keberkahan. Di bulan inilah Allah angkat amal manusia sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban inilah Nabi banyak berpuasa dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu memaksimalkan amal kita di bulan Sya'ban sehingga kita mampu lebih meningkat di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia, teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilakukan oleh Nabi dari persiapan Ramadannya hingga amaliyah Ramadannya selalu layak untuk kita jadikan sebagai anutan, sebagai contoh. Karena beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang paripurna dalam berbagai aspek, termasuk dalam mempersiapkan Ramadan dan menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan semua sahabat Asa TV mampu mengikuti dan mengamalkan semua tuntunan Nabi hingga kita semua dilayakkan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka kita benar-benar berRamadan, maka kita membutuhkan persiapan-persiapan. Minimal ada 4 persiapan kita dalam rangka menjalankan ibadah Ramadan. Kita awali dengan rasa syukur yang harus semakin meningkat di bulan Sya'ban jelang bulan Ramadan. Karena asyukru itu adalah al-madhu, memuji atas kebaikan atau nikmat yang kita terima. Minimal dengan ungkapan Alhamdulillah. Namun secara istilah, menurut Imam Asy-Syaukani, bersyukur itu memuji Allah atas nikmat yang diberikan, caranya melakukan ketaatan. Dan ketaatan kita di sepanjang Ramadan akan meningkat kalau kita mensyukuri nikmat bulan Ramadan. Kesolehan kita semakin baik di bulan Sya'ban ini kalau kita mensyukuri nikmat bulan Sya'ban. Disitulah oleh Nabi diingatkan di antara nikmat yang sering dialpakan, dilupakan, tidak dimaksimalkan oleh manusia adalah nikmat waktu. Nikmatani maghmudun fihi makatsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat kebanyakan manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu yang Allah anugerahkan, terutama waktu luang. Sebenarnya setiap waktu insya Allah ada luangnya. Bulan Sya'ban ada luangnya. Sebelumnya bulan Rajab ada luangnya. Nanti bulan Ramadan yakin akan lebih banyak waktu luang kita. Itulah mensyukuri nikmat Ramadan menjadi hal yang penting untuk selalu kita tumbuhkan agar ibadah Ramadan semakin maksimal. Dalam doa Nabi pun diingatkan tentang bagaimana ibadah akan meningkat kalau diawali dengan syukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah memohon doa agar dimampukan untuk mengingat Allah, agar dimampukan untuk mensyukuri semua nikmatnya, maka yang ketiga adalah agar beribadah dengan sebaik-baiknya.
Ini di luar Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan? Tanpa kita mengingat Allah, tanpa kita mensyukuri nikmat Allah, khawatir ibadah kita tidak maksimal. Padahal di surat Ad-Duha ayat 11 Allah perintahkan kita untuk menampakkan nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya engkau ceritakan. Menceritakan di sini kita mengingatnya dengan istilah tahaddus bin nikmah. Ya Allah, engkau anugerahkan harta kepada hamba. Ramadan nanti hamba akan maksimalkan ibadah harta. Tahaddus bin nikmah. Ya Allah, engkau anugerahkan kesehatan. Ramadan nanti hamba akan maksimal beribadah. Ya Allah, engkau anugerahkan kelapangan. Ramadan nanti hamba maksimalkan beribadah. Karena kelapangan yang engkau anugerahkan. Di antara maknanya juga sebagaimana dalam hadis Imam Tirmidzi, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah suka, Allah senang, Allah cinta bila bekas nikmatnya itu nampak pada diri hambanya. Nikmat harta pada sodakoh, infak, zakat, dan sebagainya. Pada keluarga, nikmatnya adalah anak-anaknya soleh dan soleha. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nampak, ada bekasnya. Pada ilmu, ia mengamalkan ilmunya. Disitulah bagaimana mungkin seseorang maksimal ibadah Ramadan tanpa rasa syukur yang meninggi, yang meningkat atas semua nikmat Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kesyukuran yang tiada tara agar ibadah Ramadan kami lebih maksimal, amat maksimal, dan menjadi ibadah yang puncak dalam hamba berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memaksimalkan itu, maka lazim kita mengadakan program tarhib, menyambut. Tujuannya mempersiapkan diri yang akan kita hadapi Ramadan. Ibadahnya pagi, siang, petang, malam, dini hari ada. Dan itu berlangsung lama, 1 bulan. Ibadah sholat yang mungkin hanya 5 atau 10 menit, kita persiapkan betul. Ibadah umroh yang mungkin 10 hari, 12 hari, kita persiapkan betul. Ini ibadah Ramadan 1 bulan, tidak boleh kurang. Bagaimana mungkin tidak mempersiapkan diri? Dan mempersiapkan diri adalah perintahnya Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh kalian yang kalian sanggupi dari berbagai kemampuan. Hasilnya sama dengan persiapan. Kalau persiapan baik, hasilnya baik. Kalau persiapannya pas-pasan, hasilnya pas-pasan. 4 persiapan yang sedang kita siapkan karena kita berada di bulan Sya'ban. Persiapan ilmu sebagai landasan amal kita. Tanpa ilmu, amal seseorang tidak diterima oleh Allah. Ilmu etika bagaimana, ilmu puasa, ilmu sholat malam, ilmu sahur, ilmu iftarus shaim, ilmu zakat fitri, ilmu-ilmu yang sangat banyak. Karena kita ingin Ramadan itu semuanya amal. Sedangkan amal berlandaskan ilmu. Maka kita persiapkan ilmu. Kita baca lagi ilmu-ilmu Ramadan. Kita baca lagi hadisnya Nabi, bagaimana berRamadan, bagaimana sahabat berRamadan, tabi'in, para ulama, dan ilmu-ilmu yang berkembang untuk landasan amal Ramadan kita. Yang kedua, persiapan hati. Karena hati itu tempatnya motivasi. Mungkin seseorang keadaannya sederhana, tapi hatinya bagus, ia termotivasi untuk beramal melebihi dari
orang yang diberikan anugerah yang berlebih. Karena di sini dia siap. Di sini motivasinya tinggi. Di masa Nabi amat sangat terbatas keadaan para sahabat. Tapi maksimal Ramadan karena kesiapan hatinya bagus, motivasinya tinggi. Kita bersihkan hati, kita persiapkan hati, karena itulah yang dilakukan pula oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bagaimanapun beramal itu membutuhkan sarana prasarana. Apalagi ini amal 1 bulan. Berarti berbuka puasanya 1 bulan. Sahurnya 1 bulan. Sholat malamnya 1 bulan. Iktikafnya 1 bulan. Membangun kebersamaan dengan keluarganya 1 bulan. Bermuamalah yang baik dengan sesamanya 1 bulan. Infak sodakoh 1 bulan. Seluruh amalnya 1 bulan. Tidak mungkin orang beramal kalau tidak ada sarana prasarana. Ada hartanya, ada kesehatannya, ada tenaganya, ada kondusif waktunya dan lingkungannya, ada keluarganya yang selalu mensupportnya. Semua itu menjadi sarana amal agar amal itu menjadi semakin bagus. Dan tentu yang utama adalah persiapan doa. Kita mengenal doa yang selalu dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami hingga bertemu Ramadan. Hadis itu atau asar itu dari Abdullah bin Ahmad dalam Musnad Az-Zawaid, dalam Mu'jam Al-Kabir lil Imam At-Tabrani. Abdullah bin Ahmad adalah putranya Imam Ahmad rahimahullah. Tentu doa yang baik. Doa itu bahasa Arab boleh, bahasa yang lain pun boleh. Doa itu boleh kita ambil dari Quran, dari hadis, doanya para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan boleh doa dari diri sendiri. Yang penting kita memohon kepada Allah. Ramadan nanti kita dimudahkan, diberi taufik, diberi kekuatan, diberikan motivasi, diberikan berbagai sarana untuk beramal secara maksimal. Mudah-mudahan kita sudah banyak yang dipersiapkan di bulan Sya'ban ini, sehingga Ramadan kita insya Allah menjadi bulan yang amat sangat membahagiakan, memberkahi, dan merahmati kita semuanya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain mempersiapkan diri, maka perintah Allah adalah membekali diri. Dan bekal terbaik adalah takwa. Itulah makna dari surat Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Digarisbawahi oleh Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Fama makna at-taqwa yang dijadikan sebaik-baik bekal.
Secara umum, takwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Takwa itu adalah berhati-hati dalam menjalankan kehidupan karena ada ujian, karena ada aral melintang, karena ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Maka berhati-hati. Namun dalam konteks beribadah Ramadan, maka bekal itu adalah pembiasaan amal soleh. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, karena Nabi berpuasa di bulan Sya'ban ini hampir 1 bulan penuh. Lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Ternyata Nabi ingin membiasakan dirinya dan mencontohkan pembiasaan dalam berpuasa supaya ibadah Ramadan lebih maksimal. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan remaja-remaja kita? Kalau tidak terbiasa, berat. Buktinya, malam pertama, hari pertama, malam kedua, hari kedua, terkadang berat. Tapi karena sudah biasa, malam 20, apalagi malam terakhir, apalagi hari terakhir, mudah seseorang. Tidak perlu dibangunkan lagi untuk sahur. Sudah biasa. Maka disitulah Rasulullah memperbanyak dalam konteks membiasakan. Malah orang yang biasa membekali diri dengan kebaikan, ada pahala atas kebiasaannya tersebut. Hadisnya hadis Imam Ahmad. Al-abdu idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah. Seorang hamba itu kalau berada pada jalan yang baik dalam beribadah, kemudian ia sakit. Atau kemudian ada uzur. Maka dikatakan kepada para malaikat. Allah tugaskan malaikat yang mencatat amalnya. Uktub lahu misla amali. Tetap dia catat semisal yang dia amalkan secara rutin, secara biasa. Masya Allah, walhamdulillah. Kebiasaan itu amat sangat baik. Dan kebiasaan adalah bekal yang paling baik. Bagaimana mungkin orang berpuasa kalau sebelumnya tidak pernah berpuasa, tidak biasa berpuasa? Bagaimana mungkin orang bangun malam di Ramadan dengan baik kalau sebelumnya tidak pernah bangun malam, tidak biasa bangun malam? Maka bekali diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan kebaikan. Fa inna khaira zadi taqwa adalah pembiasaan-pembiasaan atas kebaikan. Khususnya tentu karena akan berpuasa, maka diperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan terus berbagai amal kita biasakan itu karena mudah-mudahan menjadi nilai yang sangat besar, nilai pahala atas amal kebiasaan, amal yang rutin, dan nanti Ramadan sudah sangat mudah untuk beribadah dengan sebaik-baik. Persiapannya sudah bagus, bekalnya sudah cukup. Itulah yang dibutuhkan oleh siapapun yang ingin maksimal Ramadan. Kenapa perlu persiapan? Kenapa perlu berbekal untuk ibadah yang agung yang bernama Ramadan? Alasan utamanya, Ramadan itu bulan yang diistimewakan. Kita mengistimewakan sesuatu perlu persiapan. Ada yang akan melangsungkan akad nikah. Dia persiapkan. Karena itu momen yang sangat istimewa. Ada yang akan menjalankan ibadah umroh. Dia persiapkan. Karena itu momen yang sangat istimewa. Apalagi umroh di bulan Ramadan. Dia persiapkan betul. Nanti di sana bagaimana, keadaannya mungkin padat, bagaimana keluarganya, seterusnya. Kita mempersiapkan dan kita membekali diri karena Ramadan bulan yang Allah istimewakan. Apa yang Allah istimewakan dengan Ramadan kita? Dipilih menjadi bulan diwajibkannya puasa 1 bulan. Dari 12 bulan Allah pilih Ramadan sebagai bulan wajib puasa.
Yang lain sunnah saja. Termasuk bulan Sya'ban, sunnah saja. Kaedahnya tidak mungkin Allah mewajibkan di bulan tertentu kecuali bulan itu bulan spesial, bulan istimewa, bulan yang sangat mulia. Dipilih pula salah satu malam dari Ramadan, malam turunnya Al-Quran. Dipilih salah satu malam Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah pilih khusus Ramadan. Salah satu malamnya yang dikenal dengan Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Salah satu malam dari malam-malam Ramadan, nilai ibadah di dalamnya jika bertepatan Lailatul Qadar lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan. Tidakkah kita termotivasi untuk meraihnya? Tidakkah kita semakin sungguh-sungguh mempersiapkan? Tidakkah kita ingin meraih berbagai keutamaan Ramadan, keutamaan Al-Quran, keutamaan Lailatul Qadar? Tiga saja sudah sangat memadai sebenarnya. Namun banyak yang lain yang Allah istimewakan di bulan Ramadan. Syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Semua itu untuk Ramadan. Hanya bulan Ramadan yang disebut dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Sya'ban tidak disebut oleh Al-Quran. Bulan Zulhijjah tidak disebut oleh Al-Quran. Disebutnya di dalam hadis Nabi. Tapi untuk Ramadan satu-satunya bulan dari 12 bulan Hijriah yang disebut namanya oleh Allah. Padahal surat Al-Baqarah Madaniyah. Dan puasa Ramadan baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dahulunya ada puasa Asyura 10 Muharram. Kemudian ada puasa berikutnya 3 hari setiap bulan. Setelah itu ada puasa wajib Ramadan 1 bulan. Padahal Ramadan baru diwajibkan tahun kedua Hijriah. Awalnya Asyura dahulu 10 Muharram. Setelah itu ditambah oleh Allah 3 hari setiap bulan. Barulah keduanya jadi sunnah. Yang wajib adalah ibadah Ramadan. Sangat disayangkan kalau kita tidak maksimal mempersiapkan diri, berbekal diri untuk menyambut Ramadan kita yang sangat agung. Persiapan ilmu kita terus mengikuti pengajian, terus membaca kitab, membaca buku, berdiskusi, terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Persiapan hati, dihilangkan penyakit-penyakit hati, diperkuat hatinya, diyakinkan hatinya, dibersihkan hatinya. Persiapan sarana prasarana 1 bulan, persiapan untuk sahurnya, untuk buka puasanya, untuk iktikafnya, untuk sholatnya, dipersiapkan. Kendaraannya yang jauh dipersiapkan. Anak-anaknya dipersiapkan. Semua dipersiapkan. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Jamaah yang Allah muliakan, sahabat Asa rahimakumullah. Persiapan yang paling penting, persiapan yang harus kita yakini
sangat utama di dalam kita mempersiapkan berbagai jenis ibadah, khususnya ibadah Ramadan adalah persiapan doa. Dicatat oleh Imam Ibnu Rajab, riwayat dari Mu'alla bin Al-Fadl. Beliau menuturkan tentang para sahabat Nabi dalam kitab Al-Lataif Al-Ma'arif. Kata beliau, bagaimana para sahabat dulu? Kanu dulu para sahabat. Yad'un Allah sitat asyur. Mereka itu 6 bulan sebelum datang Ramadan berdoa. Ayyuballigahum Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan. Bayangkan 6 bulan berdoa. Dan itu menjadi ciri kemuliaan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 6 bulan sesudah Ramadan selesai, mereka berdoa lagi agar diterima amal mereka. Padahal amal mereka sudah sangat baik. Bagaimana dengan amal kita? Di antara doanya sahabat ketika datang Ramadan adalah Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tusallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai Ramadan. Kalau Allah tidak berkehendak, usia kita tidak sampai Ramadan. Harta kita tidak cukup sampai Ramadan. Kemampuan kita tidak akan bisa beribadah Ramadan. Kalau Allah berkehendak, maka kita mohon, ya Allah, antarkan, sampaikan hamba hingga Ramadan. Dan Ramadan ini adalah milik Allah, bulannya Allah. Allah yang menetapkan. Maka antarkan Ramadan kepadaku. Karena bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di bulan Ramadan. Misalnya tidak kondusif Ramadannya, keamanan tidak bagus, ketenangannya tidak terjaga, terjadi maaf kerusuhan, berarti Ramadan tidak dihantarkan dengan baik. Kita memohon itu. Manusianya siap, Ramadannya siap, semuanya siap. Kemudian barulah para sahabat meminta diterima amal-amal sepanjang bulan Ramadan. Persiapan doa menjadi sebuah hal yang niscaya. Tidak mungkin orang beramal tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat yang kita baca di surat Al-Baqarah 186 yang menjadi salah satu ayat-ayat tentang ibadah Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawab aku dekat. Saking dekatnya aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku kalau ia memohon kepadaku. Ayat ini memang tidak disebut waktunya. Ramadankah, siangkah, malamkah, atau yang lain. Yang jelas ayat ini berada di ayat-ayat Ramadan. Namun tetap maknanya umum bahwa Allah mengabulkan doa kalau orang berdoa kepadanya. Bagaimana dengan Ramadan? Allah amat sangat dekat, Allah lebih dekat, kita juga lebih dekat. Maka lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pendapat para ulama, khususnya Imam Ibnu Katsir. Ayat ini bicara tentang doa, tidak tentang puasa. Tapi berada di ayat-ayat puasa. Berarti masalah dosa, masalah doa. Masalah doa disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa 184, 185 menunjukkan anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sudah sempurna. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa setiap kali berbuka puasa. Syakban kita berada di awal, nanti pertengahan, nanti akhir. Ketika sudah sempurna bahwa hilal nampak di ufuk, nampak oleh teknologi, nampak oleh manusia, maka itu awal dari Ru'yatul Hilal untuk ditetapkan awal Ramadan. Disitulah perbanyak doa. Tapi para sahabat berdoanya 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan pasca Ramadan. Menunjukkan bahwa doa itu setiap saat dan setiap waktu. Dengan ayat ini, maka doa menjadi niscaya. Doanya orang berpuasa, doa yang sangat mustajab. Karena ada bulan yang sangat mulia. Ada keadaan yang sangat agung.
Tiga doa yang tidak akan ditolak. Orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Pemimpin yang adil dan doa orang yang dizalimi. Kata Imam An-Nawawi disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa. Doanya urusan akhirat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana zalamna anfusana. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Doa dunia. Ya. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakah. Allahumma afini fi badani fi sam'i fi basuri. Doa dunia. Lulus anak, sukses anak, terus sehat walafiat. Dan berdoa pula untuk hajat yang ia sangat inginkan, hajat tertentu. Ya, misalnya anak-anak ada hajat tertentu. Yang akan menikah ada hajat tertentu. Yang akan beribadah haji ada hajat tertentu. Silakan. Begitu pula jangan lupakan kata beliau doa lil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Empat doa yang dianjurkan oleh Imam Nawawi dalam rangka memperbanyak doa di Ramadan. Doa akhirat yang utama. Ampunan, surga, dijauhkan dari neraka. Doa dunia, rizki, kesehatan, kemudahan. Doa untuk hajat khusus yang dia inginkan. Yang waktunya memang amat sangat dekat. Kemudian jangan lupa semua kaum muslimin dan muslimat pun sedang berdoa. Maka kita mendoakan mereka. Disitulah bertemu semua doa di bulan yang sangat mulia. Dan Allah amat sangat dekat. Kita juga sedang mendekat dengan Allah. Maka tidak ada kata lain. Doanya lebih mustajab di sisi Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi di sepanjang Ramadan. Khususnya saat seseorang mencari Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Ramadan, sebagaimana Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku bertemu Lailatul Qadar?" Nabi bersabda, "Berdoalah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, menyukai sifat memaafkan, maka ampuni dan maafkan hamba. Disitulah doa-doa yang lain juga dipersilakan. Karena doa itu prinsipnya adalah memohon, bermunajat. Dan Allah tidak membatasi doa seseorang. Bahasanya tidak dibatasi, waktunya juga silakan. Bahkan tidak ada syarat-syarat khusus untuk orang berdoa. Fikihnya amat sangat fleksibel. Maka disinilah selain dari persiapan doa menjelang Ramadan, maka maksimalkan berdoa pula sepanjang bulan Ramadan. Dengan demikian, Ramadan kita nanti menjadi Ramadan terbaik. Amal ibadah kita di Ramadan adalah menjadi amal ibadah terbaik. Ya, semua yang kita lakukan menjadi investasi akhirat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Selamat berpuasa, selamat Al-Quran, selamat menghatamkan Quran, selamat berinfak bersedekah, selamat sholat malam, selamat berdoa, selamat menjalankan berbagai jenis ibadah di bulan Ramadan. Sekarang inilah kita sedang mempersiapkannya dengan kebiasaan-kebiasaan amal soleh, dengan memohon kepada Allah, dengan menjaga kesehatan, dengan mengkondusifkan keluarga, sehingga bersama-sama nanti Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat asa yang dimuliakan Allah, catatan kita tentang 4 persiapan Ramadan sebagai bekal kita untuk kita kembali mereview, membaca kembali, mengingat kembali, dan terus-menerus meningkatkan ilmu-ilmu Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya, Allah berkahi kita semuanya. Sampai ketemu di pembahasan yang lain bersama Asa TV Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.